Alhamdulillah, Bapak Ibu, eh, hari ini saya diberi tugas untuk mendapatkan, eh, untuk mengantarkan sesi pertama, ya. Ini temanya adalah investasi syariah, jalan cerdas menuju kemakmuran umat. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengirimkan salawat dulu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, karena beliaulah kita diajarkan bagaimana bisa berbisnis, bagaimana bisa mencari uang dengan halal, berkah, bisa beriman, menjalankan syariah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar membahas soal atau membuka sesi saya. Saya akan mengundang langsung kepada Bapak Irwan Abdullah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, untuk bisa menemani saya di atas panggung ini. Kita beri aplaus kepada beliau. Assalamualaikum. Nah, Bapak Irwan ini adalah guru kita. Semoga beliau dan keluarganya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena eh, apa? Ini ada sebenarnya nyantri saham ini, saya harus bawakan seperti rasa-rasa pesantren, ya, maksudnya, ya. Karena nyantri, jadi saya akan menyapa hadirin dan hadirat sekalian dengan sebutan santri dan santriwati. Dan di depan ini, meskipun mungkin tidak predikat LC, ya, tapi beliau tetap adalah guru kita yang harus kita hargai dan harus kita hormati. Semoga beliau diberi keberkahan dan ilmu yang berlimpah dan dapat dibagikan kepada kami. Pak Irwan, silakan, mungkin mic-nya, Pak. Oke, Pak Irwan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, lancar tadi dari Bogor. Oh, dari Bogor, Pak, ya. Sama, Pak. Sama dengan Direktur Pemberitaan MBB, Masyarakat Bogor Bersatu. Yang berangkatnya subuh banget. Pak Irwan, sebelum saya ditanya oleh Bursa Efek Indonesia, biasanya teman-teman Bursa Efek Indonesia itu pertanyaannya begini, sudah punya RDN belum? Nah, saya akan menjawab sebelum ditanya, Pak. Saya adalah investor, saya juga adalah trader. Kamis kemarin sempat cuan untuk trader, sempat cuan kemarin di SAU USD, untuk forex, untuk saham nyerok, ngumpul turun kita nyerok. Nah, Pak Mardhani juga sudah cuan dari BBRI kayaknya, Pak Adi Prasetya. Sudah ke bagian dividen. Nah, eh, kita akan membahas soal investasi syariah, jalan cerdas menuju kemakmuran umat. Nah, di Bursa Efek kan ada beberapa indeks tuh, Pak, yang mengindikasikan bahwa ada banyak sekali saham-saham syariah yang bisa kita perdagangkan. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita bisa kasih wawasan kepada santri dan santriwati yang ada di sini. Kira-kira bagaimana, Pak, perkembangan terkini soal pasar modal di Indonesia, khususnya di segmen syariah Indonesia, Pak? Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyantri yang luar biasa, ya. Jadi kalau kita bicara pasar modal syariah Indonesia, sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Tahun 97 kita sudah punya. Jadi produk syariah pertama di Indonesia itu tahun 97. Nggak jauh beda dengan internasional. Kalau kita bicara tentang milestone awalnya, gitu ya. Nah, cuma bedanya adalah negara tetangga kita lah, Malaysia. Ketika mereka berdiri pasar modal syariah, itu langsung disupport oleh government. Jadi larinya langsung kenceng. Nah, Indonesia 97 itu pertama kali kita ada produk namanya reksadana syariah, itu adalah swasta. Belum ada regulasinya, belum ada fatwanya. Inisiasi itu muncul karena memang pada saat itu ada kebutuhan. Kemudian Bursa Efek Indonesia merespon dengan indeks syariah pertama tahun 2000, yaitu Jakarta Islamic Index. Saya waktu itu baru masuk bursa tahun 2000, saya ingat persis terlibat nyusun indeks tersebut dengan Kiai Haji Ali Yafi kalau nggak salah dulu datang ke bursa untuk nyusun itu. Tapi tetap perkembangannya nggak kemana-mana. Ya, jadi kalau kami di bursa itu membagi perkembangan pasar modal syariah itu ada dua periode. Pertama adalah periode kelahiran sampai tidur nyenyak gitu.
sampai tahun 2010. Kenapa tidur nyenyak? Indeks sudah ada, produk sudah ada, regulasi waktu itu Bapak Pam sudah ada tahun 2006 itu sudah ada regulasinya. Daftar efek syariah itu sudah keluar di tahun 2007. Indeks saham syariah sudah keluar dari tahun 2000 gitu. Produk sudah banyak, saham syariah sudah banyak, tapi hampir nggak ada yang tahu. Hampir nggak ada yang tahu. Jadi tidur nyenyak lah kayak kalau di film-film gitu kan. Nah, yang banguninnya ada pangeran yang nyium gitu jadi dibangun itu baru di 2011. Nah, nanti kan ada Ibu Kiki ya. Nah, beliaulah yang membangunkan kembali pasar modal syariah Indonesia. Jadi 2011 itu 2010 akhir kami melihat bahwa di negara lain sudah kemana-mana, kita nggak kemana-mana. Padahal kelahirannya itu relatif nggak jauh beda. 2010 kami melakukan riset. Kemudian come up-lah dengan hasil bahwa problem terbesar kita itu adalah satu masalah edukasi waktu itu. Karena boro-boro syariah, pasar modal aja waktu itu masih dianggap judi. Bener nggak? Tahun 2000-an itu, pasar modal itu masih dianggap judi. Sampai sekarang loh, Pak. Nah, sampai sekarang tapi udah turun sekarang. Iya. Udah hampir jarang sekali orang bilang pasar modal itu judi. Iya. Sekarang, karena sudah ada kripto. Jadi udah ada yang bisa dikorbankan, Pak ya. Jadi orang melihatnya kripto lebih dekat dengan judi gitu Iya, iya. dibandingin pasar modal gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan riset perlu edukasi, edukasi, edukasi. Kemudian karena syariah itu eh, ide awalnya sebenarnya dulu Pak Presiden. Pak Presiden itu merasa tersinggung dalam tanda kutip karena waktu ditanya di G20, saya masih ingat banget, G20 yang ditanya Malaysia tentang pasar modal syariah. Pak Presiden nggak terima. Lah kita kan muslim terbesar gitu. Sejak pulang dari situ dipanggil lah OJK, Bapak Pam waktu itu, kemudian sudah jadi OJK, dipanggil lah bursa. Kemudian kita lakukan riset, oke, isu pertama adalah edukasi. Tapi dengan siapa? Kan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung gitu ya. Maka melakukan kita collab dengan MES waktu itu. Masyarakat Ekonomi Syariah. 2010 akhir, saya tahu persis tuh. 2010 saya karena ikut terlibat aktif. Setelah itu, hasil riset kedua, kita perlu indeks. Karena JI itu hanya 30, Pak. Jadi orang market mikir pilihannya terbatas. Padahal daftar efek syariah yang diterbitkan OJK di 2006 itu sudah mengeluarkan sekitar 200-an saham syariah. Tapi karena indeksnya cuma 30, para investor, MI segala macam melihatnya cuma 30. Akhirnya waktu itu terbitlah indeks syariah komposit. Jadi IHSG-nya syariah lah. Yaitu kita sebut ISSI. Jangan salah ngomong ya Pak. Bukan ISIS. S-nya sama 2, I-nya sama 2 gitu. ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian keluarlah itu. Nah, ini composite. Karena composite maka langsung terekspos. Oh, ternyata pilihannya banyak, bukan hanya 30. Gitu. Ada ratusan saham syariah gitu di indeks tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah dari akhir 2010 kita melakukan eh, edukasi ke masyarakat. Gimana caranya mengcounter pasar modal bukan judi? Akhirnya kami datanglah ke DSN MUI minta fatwa. Jadi kita minta fatwa ke DSN. Makanya kita undang DSN MUI datang segala dijelasin sampai DSN MUI kita tunjukkan back office-nya lah gimana transaksi itu terjadi. Gitu sampai akhirnya mereka paham oh, kalau begini sih nggak ada bukan judi nih. Ya, ya. Keluarlah fatwa pertama tentang transaksi. Itu fatwa pertama di dunia tentang transaksi. Wah, Masya Allah. Karena kalau kita bicara judi kan bicara transaksi kan. Betul, prosesnya. Objeknya bisa apa aja, betul kan? Nah, itulah keluarlah. Jadi fatwa pertama. Biasanya kalau fatwa itu keluarnya produk. Kita karena isu terbesarnya adalah mekanismenya dianggap judi, maka fatwa itu keluar transaksi. Itu fatwa pertama di dunia tentang transaksi saham. Bermodal 3 itu 2011, maka kita melakukan edukasi, kolaborasi, dan akhirnya Alhamdulillah kita mengidentifikasi 2011 itu sebagai tahun kebangkitan.
pasar modal syariah. Yang tadinya tidur nyenyak, bangkit gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, sejak tahun itu, DSN MUI sudah menerbitkan 26 fatwa. Pasti banyak yang nggak tahu. Iya, iya. 26 fatwa tentang pasar modal syariah. Terbanyak di dunia. Kenapa DSN MUI menerbitkan fatwa banyak? Karena eh, konsep DSN itu agak beda dengan misalnya di Malaysia atau di Timur Tengah terkait fatwa. Kalau di Indonesia itu, fatwa itu diterbitkan sangat spesifik, Pak. Jadi kalau bicara saham itu, pertama ada fatwa tentang saham. Kedua ada fatwa tentang mekanismenya yang di bursa. Ketiga ada fatwa tentang mekanismenya di clearing. Kita punya fatwa khusus clearing. Yang keempat ada mekanismenya di custody. Iya, iya, iya. Kita punya fatwa tentang custody. Yang terbaru kita punya fatwa tentang eh, protection fund. Jadi kita kan ada lembaga namanya Syariah Investment Protection Fund, mirip Betul. LPS lah. Kita fatwa. Jadi Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang fatwanya itu mulai dari pembukaan rekening sampai pemindahan rekening dan perlindungannya ada. Wah, ini mempertegas Gitu. bahwa mazhab Syafi'i betul-betul jelas di Indonesia, Pak ya. Jadi Iya, sebenarnya di DSN bukan SFMI, Pak. iya, Kebetulan saya juga anggota DSN MUI iya. gitu. Cuma pendekatannya beda. Oh, Pendekatannya beda, sehingga sangat spesifik. Nah, dan alhamdulillah Pak, sejak 2011 sampai sekarang kita luar biasa growth-nya karena kita tadi iya, kolaborasi kita luar biasa, stakeholder kita sangat dukung, government juga luar biasa. Indonesia yang tadinya tidak dikenal pasar modal syariahnya, selama periode 2011 ke 2022 itu kita akhirnya dikenal di negara di dunia dengan mendapatkan award 4 tahun berturut-turut sebagai the best Islamic capital market di dunia gitu. Jadi aplaus dong. eh, ini stakeholder kita memang luar biasa. Iya, Stakeholder kita memang luar biasa. Kenapa dibilang the best? Karena tadi growth-nya luar biasa dari tadinya kita mengidentifikasi investor syariah itu berdasarkan pembukaan rekeningnya, iya, itu awal tahun 2011 itu cuma 500 orang. iya, Itu kita diledek-ledek itu kalau ketemu sama Malaysia. Itu Malaysia di sana itu udah puluhan ribu iya. syariah khususnya. Sekarang kita sudah hampir mendekati 200 ribu. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi growth-nya itu kan luar biasa. Terus kita punya satu sistem yang nggak ada di dunia, di Apa itu? negara lain. Apa itu, Pak? Kita punya namanya Syariah Online Trading System. Oh, Jadi hebatnya teman-teman di DSN MUI dan OJK itu, karena isunya adalah judi dan orang dikasih fatwa, Pak, kan males baca fatwa, betul nggak Pak? Gitu. Masa mau dagang saya baca fatwa dulu gitu kan? Mana sih yang nggak boleh gitu kan? Akhirnya kami duduk Bursa, OJK sama DSN duduk. Gimana caranya agar fatwa ini bisa digunakan sehari-hari? Maka muncullah sebuah sistem yang didesain 100% turunan fatwa. Bapak Ibu kan belum tahu. iya, Ada sistem yang platform yang dibikin dari fatwa. Kita kasih brand namanya Syariah Online Trading System. iya. Gitu. Jadi itu 100% dari fatwa. Maksudnya apa? Kalau investor mau dagang saham syariah, nggak mau terhindar dari yang tidak boleh yang ada di fatwa, nggak usah baca fatwa. Sistem sudah mengakomodir. Misal, menurut fatwa kan ada kriteria saham syariah. Iya, Menurut fatwa, bank konvensional itu tidak syariah, betul. gitu ya, karena riba base. Iya, Nah, sistem itu sudah mendeteksi. Jadi kalau kita beli saham itu ditolak oleh sistem, gitu. Itu di fatwa ada disebutkan. Kemudian menurut fatwa bahwa utang untuk beli saham itu nggak boleh betul. karena bisa mendekati riba, margin trading lah kalau Iya, bahasa margin trade. bahasa kerennya. Betul. Ya. Utang untuk beli saham itu nggak boleh. Itu di fatwa di state. Hmm, Nah, biar tidak kebablasan, di sistem diturunkan. Jadi sistem itu kalau misalnya saya punya uang 1 juta, saya mau beli saham 1,1 juta ditolak oleh sistem. iya. Jelasin dulu, Pak, margin trading Nah, itu apa? jadi margin itu ngutang Pak, Bu. Saya punya uang 1 juta, mau beli 1,1 juta, 100-nya ngutang.
Di pasar modal kan istilahnya keren, margin Iya, trading gitu. margin trading. Padahal ngutang aja sih Ya, sebenarnya. Nah kalau di konvensional boleh Pak, malah dikasih, dikasih, ya dikasih. kasih jatah untuk ngutang. Ya, ada 4 kali, ada Iya, 5 kali. seneng kan? Ya, Karena pokoknya anggota bursa kan dapat fee, ya betul. kan? Kalau di bank tuh kayak fee base lah. Iya, Vibes. Jadi kayak fee base-nya. Padahal Nah, ancamannya bisa margin call kalau betul, malah risikonya dinaikin kan? ya risikonya dinaik. Betul. Nah, itu jadi sistem itu benar-benar 100% dari fatwa. Sehingga orang kalau mau jadi, oh kamu mau jadi investor syariah, udah cukup buka rekening syariah aja. Iya, Sudah selesai, semua sistem sudah mendefinisikan dari fatwa. Jadi kita itu, stakeholder kita emang nggak mau diem, gitu. Karena kita tahu kita tertinggal, kita lari kenceng. Investornya juga. Nah, terus ada satu yang tidak dimiliki di negara lain, apa itu? yaitu kita 97%-nya adalah productive people. Saya Iya, menggunakan istilahnya BPS ya, iya. bukan generasi Z Iya, apa-apa. iya, Di iya, di iya. BPS itu makanya istilahnya itu. Iya, iya. Itu anak-anak muda, Pak, Bu. Anak-anak muda yang kalau mau investasi kadang-kadang nggak mikir. Cuma satu yang dia pikir, duitnya punya enggak gitu. Iya. Akhirnya sekarang apa? Market nurunkan buka rekening, Pak. Tanpa buka rekening sudah bisa, tanpa punya uang sekarang sudah bisa buka rekening. Masya Allah. Bisa Pak ya? Udah bisa. Kalau dulu kan zaman saya tuh 50 juta minimal 50 juta Nah, tahun 2000-an berapa kan nilainya. Terus diturunkan zaman Ibu Kiki itu ya, jadi 100.000. Sekarang malah boleh tidak perlu dulu punya uang kalau mau buka akun. Kecuali kalau mau beli saham, baru harus store uang. betul. Jadi Gitu. sekarang beli saham tidak perlu puluhan juta Pak ya? Tidak perlu, 100.000 100, udah bisa. bahkan nol juga bisa. Nol juga udah bisa rekeningnya. Rekeningnya buka rekeningnya ya. Buka rekeningnya ya. Iya, Beli sahamnya harus punya baru top uang up. Ya, gitu. baru top Harus up. punya uang. Jadi pinter. Nah itu tidak bisa dilakukan di negara lain. Saya pernah sharing sistem ini waktu acara OIC. Ya, OIC itu UKI lah, apa negara-negara Islam ya, organisasi oki-oki. ya. Gitu kan dia punya kompartemen bursa. Saya sharing sistem ini. Datanglah teman-teman dari Dubai nanya, Pak Irwan gimana ceritanya itu bisa berlaku, bisa berjalan? Saya bilang di kami kurang dari $100 aja, malah bukan $100, malah reksadana itu 10.000 udah bisa Pak. Di kami itu kalau misalnya mau jadi investor nggak perlu sampai $100 Pak, gitu. $8, $10 bisa. Nah mereka itu nggak mungkin. Mereka nggak percaya Pak. How come? Ya datanglah ke Indonesia karena Indonesia bisa ternyata gitu. Nah itulah beberapa inovasi kami, stakeholder yang mengakibatkan pasar modal syariah Indonesia itu sekarang luar biasa. Nah, Kabar Bursa punya program nyantri, ini keren, gitu. Jadi, stakeholder kita akan bertambah nih collab-nya dengan media, gitu. Ya. Kira-kira begitu deh sementara. Nah, Makasih. benar. Jadi sebenarnya saya juga termasuk yang menikmati Pak. Jadi kalau misalnya saya bablas membeli saham yang bukan syariah, di aplikasi itu sudah ada tanda bunga yang dicoret set, ini bukan saham syariah, silakan langsung jual. Jadi ya buru-buru juga jual, takut malaikat kan tuh 3 hari sehari ya natapin muka kita. Kalau nggak jual, wah jangan-jangan anak kita mewariskan saham yang nggak syariah untuk tidak di pasar langsung dijual. Nah Pak Irwan, eh, ada nggak selain tadi misalnya pembukaan rekening 100.000 atau bahkan 0 rupiah, itu kan bagian daripada insentif ya kepada masyarakat, kepada publik agar bisa langsung menyentuh, bisa bertransaksi saham syariah atau bursa syariah. Ada enggak insentif lain yang bisa diberikan kepada publik untuk mendorong ini sehingga jumlah investor syariah kita semakin banyak atau setidak-tidaknya bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Jadi gini, kalau secara numbers kita udah mau mendekati beberapa negara tetangga. Total investor saham kita itu 6 juta. Total investor di pasar modal itu udah belasan juta sekarang, sekitar 12-13 juta, gitu. Yang syariah masih hampir 200.000. Ini total ya, gitu. Masih 200.000. Kenapa masih kecil? Karena pelaku bisnisnya masih sedikit. Sekarang bayangin aja Bapak Ibu sekalian, perusahaan sekuritas tempat kita buka rekening kalau mau jadi investor itu total ada hampir 100. Tapi yang syariah baru 16. Jadi kan susah kan?
masih terbatas gitu ya, 16 dari 100. Jadi kita masih kecil, akhirnya marketnya juga, tapi growth-nya luar biasa. Sekarang gitu ya untuk syariah. Nah, untuk mendorong itu, apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia itu adalah collab, Pak Bu. Kita eh, membesarkan komunitas. Salah satu komunitas partner kami yang dari awal itu nanti yang Mang Amsi itu foundernya nanti sore, Syariah Saham. Ya, sadar saham betul. Jadi kami tahu persis Bursa Efek Indonesia punya jaringan namanya kantor perwakilan di hampir semua provinsi ada. Betul, betul. Ada kantor perwakilan gitu. Tapi itu masih limited Hmm, karena kan kita sangat luar biasa kan luasnya. Kemudian kita punya juga jaringan namanya galeri investasi. Nah, galeri investasi ini dulu hanya kampus, sekarang enggak. iya. Misalnya kalau kabar bursa punya kantor mau bikin galeri investasi digital boleh. Oke. Itu sekarang semua bisa bikin, termasuk GP Ansor punya galeri di Surabaya itu digital. Terus beberapa non kampus. Nah itu, tapi itu masih belum cukup. Akhirnya kami mendekati komunitas. Digital Pak ya? Oh digital. Galeri Jadi investasi galeri digital. investasi syariah digital. Sekarang Hmm, ada dua jenis. iya. Nah komunitas itu agak susah. Jadi makanya awal-awal 2010 kami mendekatinya MES. Masyarakat Ekonomi Syariah. Karena waktu itu komunitas ekonomi syariah cuma satu. Kemudian MES kan pecah, bukan pecah sih, dikembangin. Khusus akademis ada IAI, ya kan? Kemudian khusus untuk mahasiswa ada FOSEI. Itu semua induknya dari MES sebenarnya. Itu spesifikan. Nah, kita akhirnya bekerja sama dengan tiga itu. Jadi kalau kita mau masuk ke akademik, kerjasama lah dengan IAI. Gitu. Kalau mau masuk ke mahasiswa, kita ke FOSEI. Nah, terus berkembang, sekarang kita punya partner itu sekitar 12 community. Itu yang mempercepat bisnis proses penambahan investor. Tanpa komunitas kita stuck. Contoh, syariah saham itu komunitas banyak. Yang spesifik mau jadi investor saham. Syariah. Jadi kalau kami datang dengan teman-teman Mak Amsi ngomongin saham syariah, daya jangkaunya itu bukan hanya Jakarta gitu. Semua jaringannya mereka. Kemudian ada lagi investor saham pemula. Itu komunitas investor saham terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Itu padahal baru adanya pas zaman COVID. Gitu. Itu hampir 2 juta Membersnya. membersnya Hmm, ISP itu, investor saham pemula itu. Kemudian pendiri ISP bikin ngerti saham, itu juga jutaan. Nah, itu kami dekati. Karena sekali ketemu kan langsung bisa dapat sekian juta marketnya gitu. Nah, alumni FOSE kan udah nggak diakuin gitu kan karena FOSE kan mahasiswa. ya. Iya. Akhirnya mereka yang ini kita dorong yang tertarik untuk jadi investor kita dorong, lu bikin komunitas baru. Iya. Maka dari alumni FOSE aja ada banyak komunitas. Hmm. Yang paling aktif sekarang ada namanya SIG, Syariah Investor Generation. Jadi ini alumni-alumni FOSE, alumni-alumni ISP yang investor, yang concern dengan syariah, bikinlah komunitas baru. Iya. Kemudian ada di Surabaya bikin. Jadi sekarang ada lokal community yang kita memang kayak MOBA lah, Iya. pecah-pecah gitu terus. Itu kuncinya, Iya. gitu. Jadi yang kami itu terus sama misalnya ormas besar Muhammadiyah, NU itu sudah lama. Malah dengan NU kami sudah kerjasama dengan lembaga dakwahnya, Iya. gitu. Kita punya brand namanya Ngaji Saham Oke. dengan Fatayat NU. Dengan Muhammadiyah kita mendekati eh, anak mudanya, apa ya? Anak muda Muhammadiyah itu adalah gitu, anak muda Muhammadiyahnya gitu. Banyak IRM. IMM gitu. Ikatan Remaja Muhammadiyah. Iya, pokoknya itulah dengan mahasiswa-mahasiswa Muhammad juga Iya. ada tuh. Kemudian kita sudah MOU dengan PP Muhammadiyah untuk edukasinya. Iya. Dulu dari Makassar, Pak. Prof siapa ya yang datang itu untuk MOU-nya itu, yang pegang itu. Udahlah, pokoknya kita memang cuma itu yang kita bisa. Iya. Tanpa itu nggak bisa. Dan dengan teman-teman media Betul. gitu. Ya, kita dorong tuh info itu. Sering banyak yang nanya-nanya ke kami
dari beberapa media yang aktif untuk nanya update data. Iya. Itu langsung WA ke saya nanya, Pak Irwan, bulan ini gimana growth-nya? Bulan ini gimana? Oh, dengan senang hati kita share. Nah, dan kita pun punya satu resources yang kita bikin namanya IDEC Islamic Iya. brand. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian dengan IDEC Islamic itu branding aja. Iya. Kami belajar dari Malaysia, Pak Bu. Malaysia itu senang banget branding dan itu powerful. Oh, iya. Betul, Pak. Iya, iya, iya. Di global market itu powerful. Jadi kami itu nge-branding tahun 2017 kami nge-branding padahal divisi namanya. Kita secara resmi official namanya divisi pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia. Tapi kan susah ngomong gitu ke global, benar nggak Pak? Akhirnya kita nge-branding menjadi IDX Islamic. Gitu. IDX Islamic itu adalah divisi pasar modal syariah bursa. Nah, begitu dengan IDX Islamic, global itu echoing-nya itu beda gitu. Saya wah bursa udah Indonesia udah kemana-mana nih divisi, bukan bukan bursa khusus gitu. Iya. Part of Bursa Efek Indonesia. Sampai akhirnya ada satu lucu kejadian Pak Iman baru masuk tuh. Kemudian ada email dari salah satu publikasi internasional, majalah internasional, mau mewawancara beliau, yang dia karena musuh syariah dia bilangnya dia Islamik. Karena echoing-nya lebih gede ternyata gitu. Nah itu branding itu penting. Ya kayak misalnya ini nyantri saham ini kan branding. Gitu. Jadi ini sangat penting nih kalau misalnya untuk mau nyantri saham untuk nge-grab ini pasti ngomonginnya saham syariah gitu karena nyantri gitu. Kayak gitu lah. Ya. Itu yang mungkin kita lakukan. Nah, terima kasih Pak Irwan. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia ini saham syariah itu sudah ada. Udah ada dari Sudah. tahun 97. Fatwanya juga sudah ada. Jadi halal ya. Jadi halal untuk kita perdagangkan. Nah, mungkin yang harus kita edukasi lagi ke masyarakat Pak Irwan adalah eh, sebenarnya selain bisnis dagang yang seperti layak di pasar, di mall dan sebagainya, sebenarnya ada juga yang disebut dengan dagang saham itu tadi di bursa syariah tadi itu. Dengan berdagang syariah itu setidak-tidaknya kita bisa membantu apa namanya industri, analoginya ya Pak ya. Kita bisa membangun industri, masyarakat juga bisa terserap tenaga kerjanya. Kemudian yang penting kalau kita cuan itu kita bisa yang namanya wakaf syariah. Nah, Apa betul itu Pak? nah, ini juga satu lagi inovasi kami. Ya, Ini juga di negara lain nggak ada. Indonesia itu kita punya yang namanya eh, filam, filantropi di pasar modal syariah. Mungkin Bapak Ibu sekalian seringnya tahunya adalah wakaf apa CWLS apa ya, cash wakaf link sukuk iya, gitu. Itu saya udah minta ganti dong, agak susah ngomongnya gitu iya, kan. iya, iya. Nah, Bursa Efek Indonesia sudah mendevelop lebih spesifik. Kami sudah mendevelop satu produk namanya wakaf saham, infak saham, zakat saham. Jadi teman-teman investor mau berwakaf, mau berzakat, mau berinfak tidak perlu dulu jual sahamnya. Jadi objeknya sudah bisa saham. Padahal itu kami telat sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian cek Komisi Fatwa itu tentang saham itu adalah objek wakaf wajah zakat udah lama ada. Sudah lama Pak. Sudah lama di fatwa MUI itu bahwa saham itu adalah bisa jadi objek wakaf, objek infak, objek zakat. Iya, Nah, kita bikin dengan ala pasar modal. iya, Jadi misalnya saya ini investor saham. Kemudian saya mau mumpung puasa nih, saya mau infak saham. Gampang di sistem tinggal klik aja, selesai. kehitung langsung Pak. Jadi langsung ada Iya, perintah itu. Tapi kebetulan belum semua punya iya, sekuritasnya, baru 6 masih terbatas. Nah, kenapa kami itu mendevelop itu? Kalau di Malaysia, wakaf saham itu kan image-nya adalah korporasi, ya kan? Yang kita kenal lah, paling tahu kalau orang belajar wakaf itu pasti tahu persis contohnya selalu tuh jadikan tuh di Mekah itu. Kebun kurma lah, atau kalau di Malaysia di Johor lah. Nah, kalau itu kan udah biasa. Tapi itu tidak terjangkau untuk anak muda yang cuma uangnya 100.000, 200.000, sejuta, nggak terjangkau. Sementara market kita 95% anak muda, investor ya. 97% populasi kita ada di kelompok muda.
Akhirnya kami bikin, oke, kalau gitu kita develop gimana anak muda ini cuma punya satu lot saham yang mungkin nilainya cuma 500.000, tapi dia bisa berinfak, bisa berzakat, bisa berwakaf dengan sahamnya. Akhirnya kita create. Dan kita semua rukunnya harus terpenuhi. Maka kita ada untuk wakaf ke BWI, untuk mendesain produknya, untuk zakat, infak ke Basnas. Kenapa kami nggak ke DSN MUI? Lah kan ada ranahnya lembaga masing-masing, ya kan? Gitu. Jadi mereka lebih ya udah silakan. Akhirnya kita kerjasama dengan banyak nazir. Goalsnya apa sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Kita bercita-cita kejayaan tentang investment manajemen zaman para sahabat itu balik saat ini. Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa kunci sukses investasi yang dilakukan para sahabat itu adalah sebagai manajer investasi. Pengelolaan investasi, Pak Bu. Kalau nggak dikelola mah udah lama hancur. Kenapa misalnya wakaf dari zaman sahabat sampai sekarang masih ada? Ya. Karena mengelolanya benar. Di Indonesia itu nazir belum sampai situ. Nazir kita kalau bilang wakaf masih wakaf sekolahan, Betul. masjid, ya nggak? Iya, barat. Gitu. Masih begitu. Sementara sedekah zariah itu kita udah tahu kan ya Pak Bu. Ya. Itu kan wakaf gitu. Konsep wakaf yang paling gampang kita pahami ke teman-teman. Nah anak muda ini banyak banget yang bermau gituan Pak Bu. Tapi mereka nggak mau susah. Akhirnya ya udah kita sediain. Iya. Dengan handphone dia bisa. Dan sekarang sudah maju lagi Pak. Iya. Kalau dulu kan bisa satu lot. Satu lot itu 100 saham. Iya. Jadi kalau saya mau wakaf minimal satu lot kalau dulu awal waktu kita develop di 2017-2019. Iya. Sekarang sudah ada partner kami sekuritas yang bisa outlot. Outlot itu saham satuan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya sisa saham misalnya 5 saham, 10 saham, nggak bisa dijual loh Pak Bu itu. Karena dijual kan minus satu lot. Akhirnya diwakafkan aja, dikumpulin sama si sekuritas itu, nanti dikasih ke nazirnya sama nazir jadi satu bulat, satu lot. Oh, yang aplikasinya A itu Pak ya? Macam-macam. Ada 6 ada 6. Ada 6 Ada 6 sekuritas yang sudah bisa. Gitu. Jadi kita sudah jauh melangkah dengan karena teman-teman DSN MUI itu anak-anak muda sekarang banyak kiai-kiai lulusan Mesirnya anak muda yang cara pandangnya jauh maju. Betul. Jadi mereka sudah mulai masuk ke situ gitu untuk mendorong gimana nih. Tapi memang secara value masih kecil. Jadi gini, patokan kecilnya itu tahun 2024 transaksi oleh oleh investor syariah yang 2024 itu masih 196 ribuan, itu sudah nyampe 1,5 triliun nilai transaksi. Kecil Pak. Ya. Kalau bandingin total harian aja kita udah 12,5 T Betul. gitu kan. Kecil, tapi itu udah bunyi lah. Iya. Nah, yang wakaf, saham dan infak belum 1 M. Belum. Kita bayangin aja. Kalau konvensional itu ada 100 sekuritas. Betul. Sekuritas syariah cuma ada 16. Betul. Sekuritas syariah yang punya filantropi cuma ada 6. Jadi wajar lah ya, Ya. size-nya masih kecil gitu. Ya. Tapi kami percaya sekali bahwa ini akan terus maju. Karena bursa harus mulai. Kapan lagi, betul nggak Pak? Betul. Nah itu salah satu insentif yang kita lakukan. Dan ini nggak bisa. Jadi Bursa Efek Indonesia punya kan gini. By undang-undang, Bursa Efek Indonesia itu tidak boleh ngasih dividen. Bursa Efek Indonesia bukan BUMN ya Bapak Ibu. Ya. Kita swasta murni gitu ya. Ya. Tapi kita nggak boleh ngasih dividen by undang-undang. Sehingga yang kita lakukan adalah ngasih insentif. Nah, sekuritas yang mau mendevelop sistem SOTS itu free of charge. Tinggal datang ke bursa, konsultasi, kita tandem dari 0 sampai jadi untuk asistensinya. Ya. Sampai kita bantu ke DSN MUI-nya untuk minta sertifikasi, itu free of charge. Dan itu waktu Malaysia nanya, langsung geleng-geleng, kami nggak bisa kayak gitu. Iya. Mereka nggak bisa ngasih gratisan. Filantropi, kita kasih gratisan.
bisnis modelnya. Jadi kita desain bisnis modelnya, kita panggil siapa yang mau nih ngembangin, Iya. gitu. Jadi ini kami kasih nih bursa kasih bisnis modelnya, kamu kembangin. Kita tandem sampai jadi. Nah, itu salah satu insentif untuk pelaku. Iya. Tapi kalau untuk investor, insentif yang kami lakukan adalah sehingga bisa buka 100, sekarang 0, dan bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau rajin-rajin ikut kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, kerjasama dengan sekuritas, itu kadang-kadang sudah diisiin, Pak. Dikasih 100.000 tuh. Iya. Kalau kita ikut acara buka rekening, sama sekuritas tuh disuntikin 100.000 untuk mulai dagang. Jadi itu insentif lain yang kita dorong. Makanya alhamdulillah, dulu mau ngejar 100.000 itu butuh sekitar hampir 10 tahun. Iya. Nah sekarang mau ngejar 200.000 kita setengahnya. Udah bisa Iya. 4 tahun, 5 tahun udah sebentar lagi mau 200.000 nih. Iya. Tuh. Jadi itu insentif yang kami lakukan. Semoga Allah meringankan upaya kita, Pak ya. Amin, amin. Amin, amin. Jadi Pak Iwan, acara ini juga bisa ditonton di channel YouTube kabarbursa.com. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah ini disponsori oleh Telkom, Alamtri, dan Pupuk Indonesia. Jadi sponsor kita hari ini semuanya emiten. Ya, semuanya emiten dan alhamdulillah semuanya syariah. Insya Allah. Nah Pak, kira-kira pertanyaan saya selanjutnya adalah langkah praktis yang dapat dilakukan generasi muda untuk memulai investasi di syariah. Sekarang tuh enak banget Bapak Ibu sekalian, nggak harus generasi muda lah, siapapun yang mau jadi investor syariah itu enak Heeh. banget, gampang banget. Hmm. Sosmed udah luar biasa. Tapi pastikan yang official ya Pak, Bu. Paling gampang adalah, ya karena official itu satu, dia nggak kena charge. Yang kedua, dia nggak tipu-tipu gitu. Paling gampang follow aja yang resmi ya Bursa Dulu Idea Islamik. Atau komunitas yang official, misalnya Syariah Saham, nanti Mang Amsi tuh. Untuk prakteknya nanti ke Mang Amsi deh. Gitu, iya. Untuk itu, pokoknya follow dulu. Biasanya suka menyediakan informasi eh, edukasi-edukasi yang gratisan official. Jadi tanpa modal sebenarnya bisa. Atau datengin ke sekuritas-sekuritas syariah itu. Gampang. Yang penting niat, mau nggak gitu. Sekarang sih itu aja. Gitu. Sesimpel itulah sekarang. Jadi instrumennya ada lah ya sebenarnya untuk buku itu lengkap. Ada hukumnya sudah Oh jelas, iya, iya. Bukunya toolsnya juga ada, sudah ada. bukunya ada. Jadi Bukunya, tinggal datang ke sekuritas, mm, cari informasinya di Bursa Efek Indonesia, buka akun 100.000, belajar fundamental. Nanti belajar fundamentalnya di kabarbursa.com. Kalau bingung-bingung, ikut webinarnya di setiap hari Jumat jam 2. Ya, produsernya ada di pojok sana. Nah, kemudian kalau ingin baca laporan keuangannya, kita bantu di menu saham pilihan di kabarbursa.com. Jadi, tuh, itu juga udah gampang kan sekarang. iya, Yang penting niat sih sebenarnya sekarang itu. Kalau zaman kita dulu, kita ya Bu Afi ya, yang seumur, aduh udah susah, mahal, udah luar biasa lah. nah Gitu. bahkan di kabarbursa.com, nah ini juga untuk apa namanya membrand awareness Bapak Ibu santri dan santriwati di sini. Jadi kabarbursa.com itu adalah salah satu media karena saya direktur digital Pak ya. Saya jualan dikit boleh kali ya. Jadi di kabarbursa.com itu ada beberapa saham yang sudah dianalisis harian menggunakan artificial intelligence. Jadi nggak ada media di Indonesia yang pergerakan teknikalnya itu dianalisis menggunakan 10 sampai 15 indikator dan kemudian itu dianalisis oleh AI. Setelah dianalisis oleh AI, diterbitkanlah bahwa pergerakannya bisa turun dari A sampai Z. Bisa sampai support berapa, bisa sampai di level berapa. Dan harganya juga kita bisa hitung under value atau over value. Jadi untuk saat ini itu tidak ada lagi masa-masa susah soal saham. Yang Tinggal mau. tinggal mau. Nah, sebagai analogi Bapak Ibu, supaya kita bisa masuk ke kita berinvestasi. Jadi sebagai analogi bahwa kalau kita main saham itu kita bukan main ya. Kalau kita berdagang saham itu sama dengan kita membeli perusahaan, betul Pak? Karena kita menanamkan modal. Pas bagi dividen
kita dapat cuan karena kita adalah pemegang saham. Nah, kalau butuh sesuatu, saham itu liquid bisa dijual, tinggal lihat free float-nya ya. Semakin tinggi free float-nya di atas 40% Pak ya. Di atas 40% maka saham itu liquid untuk diperdagangkan. Nah, karena sudah ada kode-kode warna putih di depan saya, durasi kita sangat terbatas. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan ke Pak Irwan. Eh, untuk sesi ini mungkin sampai di sini saja, tapi Bapak Ibu bisa tetap lanjut sampai sore ya. Kan tadi ada Mang Amsi. Mang Amsi itu sore, praktis. Jadi setelah sholat asar, Bapak Ibu bisa praktikal bertanya lebih banyak kepada Mang Amsi soal bagaimana sih cara bertransaksi syariah. Nah, di awal-awal ini kita harus belajar dulu ke konsultan, ke Pak Irwan, ke Ibu Afi, ke Pak Asmi, itu supaya tahu dasarnya, supaya ikroknya jelas, ya, biar ikroknya jelas. Nah, terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Dari saya terima kasih untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet dan Pak Irwan Abdullah. Kami mohon kesediaan untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Uslimin Usle selaku Direktur Pemberitaan dan pemimpin redaksi kabarbursa.com untuk bisa memberikan token of appreciation kepada Bapak Irwan Abdullah selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya akan bersama-sama kita melaksanakan sesi foto bersama. Boleh bergabung? Pak Slamet, silakan. Iya. Itu tadi, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan sharing session kita yang pertama.